wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Aulia dengan NIM E1021231063. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Kota dan Desa yang diampu oleh Ibu Indah Listianingrum Esos FSI. Di video ini bakal bahas soal konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat dengan konteks kota, khususnya di Pontianak. Kalau dilihat, kota itu biasanya lebih beragam, mobilitas orangnya tinggi, dan hubungan sosialnya nggak serat di desa. Di satu sisi, ini jadi peluang karena akses ekonomi lebih luas, tapi di sisi lain juga jadi tantangan. Misalnya, warga cenderung sibuk sendiri, jadi partisipasinya rendah, terus ada juga gap antar kelompok, dan kadang program pemberdayaan malah kurang kena karena nggak benar-benar ngerti kebutuhan warga. Jadi jelas, pendekatan di kota itu nggak bisa disamain sama desa, karena kondisinya lebih kompleks dan butuh cara yang lebih fleksibel. Kalau ngomongin pendekatan pemberdayaan, ada beberapa yang sering dipakai, kayak bottom up, top down, partisipatif, sama instruktif. Bottom up itu dari masyarakat sendiri, jadi mereka diajak dari awal buat tentuin kebutuhan sampai solusi. Makanya biasanya lebih jalan karena sesuai kondisi lapangan. Sementara top down itu kebalikannya, program datang dari atas, masyarakat tinggal ikut. Ini bisa cepat, tapi sering nggak nyambung sama kebutuhan real. Nah, kalau partisipatif itu levelnya lebih dalam lagi. Masyarakat bukan cuma dilibatkan, tapi benar-benar jadi pelaku utama. Sedangkan instruktif itu lebih satu arah, masyarakat cuma nerima arahan. Kalau di kota, pendekatan partisipatif sebenarnya paling cocok. Tapi tantangannya yaitu gimana caranya bikin orang mau terlibat di tengah gaya hidup yang cenderung individualis. Selanjutnya, ada konsep Community Driven Development atau CDD. Intinya, ini pembangunan yang digerakkan langsung sama masyarakat. Jadi masyarakat bukan lagi objek, tapi jadi subjek yang punya kontrol dari awal sampai akhir. Ini penting karena banyak program gagal bukan karena dananya kurang, tapi karena masyarakat nggak ngerasa punya program itu. Jadi CDD ini kayak perubahan cara pandang, dari yang tadinya cuma nerima bantuan jadi punya kendali. Di sini kelihatan kalau keberhasilan program itu ditentuin sama keterlibatan masyarakat, bukan cuma dari pihak luar. Untuk modelnya dipakai Asset Based Community Development atau ABCD. Pendekatan ini fokus ke potensi yang sudah dimiliki masyarakat, bukan kekurangannya. Jadi bukan mulai dari masalah, tapi dari apa yang udah ada, kayak skill warga, relasi sosial, atau sumber daya lokal. Kadang masyarakat itu sebenarnya punya potensi, tapi nggak sadar atau belum dimaksimalkan. Dengan ABCD, masyarakat jadi lebih pede dan nggak terlalu bergantung sama bantuan luar karena mereka sadar mereka punya kemampuan buat berkembang. Contohnya di Pontianak, bisa dilihat dari program UMKM berbasis komunitas. Warga manfaatin skill yang mereka punya, kayak masak atau bikin kerajinan, buat bangun usaha kecil. Kalau dilihat lebih dalam lagi, ini nyambung sama pendekatan partisipatif karena warga terlibat langsung. Dan juga sesuai dengan ABCD karena ngangkat potensi yang udah ada. Jadi bukan cuma dikasih bantuan, tapi benar-benar dikembangkan dari potensi yang sudah ada. Dan masyarakatnya juga ikut terlibat, aktif, bukan sekedar jadi penerima. Di situ kelihatan kalau prosesnya sudah masuk ke pemberdayaan, bukan cuma kegiatan ekonomi biasa. Kalau programnya kayak gini, cuma top down tanpa melibatkan warga, biasanya nggak bertahan lama. Tapi kalau warga ngerasa itu milik mereka, biasanya lebih sustain. Kalau dilihat dari contoh tadi, sebenarnya kelihatan kalau pendekatan partisipatif itu dan model ABCD itu lebih cocok dipakai di konteks kota, karena bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang beragam. Jadi bukan cuma soal programnya ada, tapi bagaimana program itu nyambung sama realitas di lapangan. Di sini juga kelihatan kalau pemberdayaan yang berhasil itu bukan yang lebih besar bantuannya, tapi yang paling bisa melibatkan masyarakat secara aktif. Dari sini kelihatan kalau keberhasilan pemberdayaan itu bukan cuma soal programnya, tapi gimana cara pendekatan dan modelnya dipakai. Di kota, tantangan utamanya justru di partisipasi dan kesadaran bareng. Jadi kalau pendekatannya salah, program bagus pun bisa gagal. Intinya, pemberdayaan itu bukan sekedar bantu, tapi gimana caranya masyarakat bisa sadar sama potensi mereka, ikut terlibat, dan akhirnya bisa mandiri secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.